Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Geoffrey Foster memberhentikan Jovan Green sebagai Ketua Departemen Keamanan Grand City. Di sisi lain Dan Parker menyusun rencana baru untuk melawan Harvey York. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6990 sampai 6994. Chapter 6990. Melihat Kuro Inoue merangkak keluar seperti anjing, Jovan Green dan yang lainnya semuanya merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Ini adalah dominasi keluarga pendiri, dan mereka memiliki kemampuan yang mendukung. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Jovan Green memang hanya seorang pelayan. Kembalilah dan beritahu Sky Plane. Geoffrey Foster berbicara dengan acuh tak acuh. Grand City sekarang sudah memiliki tuan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus melakukan semuanya sebagaimana mestinya. Berikan upetimu ketika saatnya tiba. Jika kamu berani melanggar sekali saja, aku akan hancurkan seluruh klanmu. Kuro Inoue memanjat keluar dari gerbang pada saat ini, dan kemudian merangkak dan pergi. Dia tidak berani tinggal di Grand City lebih lama lagi. Karena dia percaya bahwa bahkan jika Geoffrey Foster tidak melenyapkannya, Harvey York mungkin akan melenyapkannya. Selain itu, dia juga harus melaporkan masalah ini sesegera mungkin. Bagaimanapun, Geoffrey Foster sudah berani mengatakan kata-kata seperti itu, yang juga menunjukkan dukungannya pada Harvey York. Saat orang-orang di negara pulau itu pergi, sekelompok sekte universal segera berdatangan. Beberapa dari mereka membuang mayat, beberapa membersihkan aula seni bela diri. Dan beberapa dengan cepat meletakkan karpet untuk penggunaan sementara. Hanya dalam beberapa saat, tempat itu kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemudian, Geoffrey Foster berjalan di depan Harvey York dan berkata sambil tersenyum. Perwakilan York, jika kamu sudah tua nantinya, terkadang kamu akan bertindak impulsif. Jika aku tanpa sengaja bertindak secara langsung, meskipun itu menyelesaikan masalah, tetapi itu juga mencuri perhatian darimu, apalah merasa keberatan. Harvey York menghela nafas dan berkata, Tetua Foster, itu tidak masalah. Dia sangat menyadari tujuan kemunculan Geoffrey Foster pada saat kritis. Ini bukan untuk mencuri perhatiannya sendiri, tetapi untuk menarik kebencian Sky Plane padanya. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu 6 keluarga Grand City lainnya bahwa dia berdiri di sisi Harvey York tanpa syarat. Hanya dapat dikatakan bahwa ini tidak hanya untuk memberi muka, tetapi juga untuk memberikan semacam perlindungan. Adapun mengapa Geoffrey Foster begitu baik pada dirinya, Harvey York merasa sedikit tidak yakin bagaimana menggambarkannya. Tidak mungkin, dia benar-benar takdir Faida Acanta kan? Jika tidak, bahkan jika dia adalah perwakilan aliansi bela diri negara H, dia seharusnya tidak begitu dihargai. Geoffrey Foster tidak menjelaskan begitu banyak, tetapi berbalik untuk melihat Jovan Green dan berkata dengan ringan. Meskipun orang-orang di negara pulau telah pergi, ada beberapa hal yang perlu ditangani. Ketika kamu kembali hari ini, serahkan urusan yang ada kepada wakilmu. Aku akan memberimu 3 hari untuk keluar dari Grand City. Jika kamu masih di sini dalam 3 hari, aku secara pribadi akan mengirimmu ke neraka. Geoffrey Foster menganggapnya sepele dan langsung mengakhiri semua prospek Jovan Green. Wajah Jovan Green berubah drastis. Dia berjuang sepanjang hidupnya untuk naik ke tempatnya sekarang. Sekarang bukan hanya semuanya hilang, dia juga diusir dari Grand City. Ini setara dengan mengirimnya langsung ke jalan kematian. Bagaimanapun, dia telah duduk di posisi ini selama bertahun-tahun, dan ada berapa banyak orang yang sudah dia singgung. Tetua Foster, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku telah memberikan kontribusi dan berjasa untuk Grand City, dan aku telah melakukan segalanya untuk 7 keluarga Grand City. Aku tidak membuat kesalahan besar, kamu tidak dapat memecatku dari posisiku hanya dengan 1 kalimat. Aku tidak salah. Pada saat ini, Jovan Green mulai berdebat. Geoffrey Foster tampak acuh tak acuh dan berkata, pertempuran hari ini, dalam skala kecil adalah pertempuran antara Grand City dan Sky Plane. Dalam skala besar, ini adalah perang klan dan perang nasional. Tapi kamu tidak hanya tidak berdiri di sisi negara H, tetapi juga tidak di sisi Grand City. Kamu mendukung ambisi orang lain dan menghancurkan prestisemu sendiri. Apa perbedaan antara tindakan seperti itu dengan seorang pengkhianat negara? Chapter 6991. Jovan Green gemetar, dia tidak bisa membayangkan bahwa Geoffrey Foster langsung mencapnya sebagai pengkhianat. Kamu tidak hanya tidak tahu bagaimana meningkatkan moral negara H, tetapi kamu juga telah berulang kali mempermalukan perwakilan aliansi bela diri negara H. Apa yang kamu lakukan tidak layak untuk seseorang dengan posisimu saat ini. Menurutmu, siapa dari 7 yang akan mentolerirmu?
Apa perbedaan antara menjadikan seseorang seperti Sheriff dan lelucon? Pada saat ini, kata-kata Geoffrey Foster acuh tak acuh, dengan rasa yang tidak diragukan lagi. Wajah Jovan Green jelek, dan tubuhnya bergetar. Tetua Foster, aku melakukan semua ini, demi situasi keseluruhan yang lebih penting. Bagaimanapun, Grand City kita sekarang tidak memiliki pemilik, dan begitu ada perang habis-habisan dengan Skyplane, kita akan menderita. Aku rela menanggung penghinaan, jika bukan demi Grand City, mengapa aku harus melakukan ini? Bagaimanapun, Grand City tidak sekuat yang lain, dan menjadi orang dengan ekor di antara kedua kaki kita adalah satu-satunya pilihan. Kekuatan Grand City tidak sebagus yang lain. Geoffrey Foster mencibir. Apa Mark II-nya sangat luar biasa? Dia kalah dan dibunuh oleh Harvey York dalam sedetik. Apakah itu yang disebut kekuatan inferior? Jovan Green tampak tidak yakin. Tapi Harvey York menang dengan mengandalkan cara curang, dan dia sama sekali tidak menang dalam duel yang adil. Geoffrey Foster berkata dengan dingin. Dalam pertarungan seni bela diri, kamu tidak bisa menghindar, kamu hanya bisa berjuang keras. Lalu jika aku menebas kepalamu, bisakah kamu menghindarinya? Keterampilan orang-orang di negara pulau itu tidak sebaik yang lain, mereka tidak cukup bagus. Sebagai penduduk asli negara H, kamu masih dengan susah payah berdalih untuk mereka. Kamu benar-benar anak yang tidak berbakti dan cucu yang tidak berbudi luhur. Berbicara tentang ini, Geoffrey Foster menendang Jovan Green ke tanah. Ingat, kamu hanya punya 3 hari, dan jika aku masih bisa melihatmu di Grand City setelah 3 hari, aku jamin kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menemukan kuburan. Dan sekarang, kamu setidaknya punya waktu untuk mengatur hal-hal di belakangmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Geoffrey Foster tidak perlu mengatakan apa-apa. Seseorang murid dari Sekte Universal segera mengusir Jovan Green. Terus tinggal di tempat ini hanya akan menyia-nyiakan waktu semua orang. Melihat semuanya diselesaikan dengan bersih, olah seni bela diri juga kembali normal. Faida Achanta melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Tetua Foster. Karena semuanya sudah selesai, ayo kita makan bersama. Berbicara tentang ini, dia juga tersenyum pada Harvey York. Harvey York tampak aneh, dia bisa melihatnya. Kemunculan tiba-tiba Geoffrey Foster bukan hanya karena dirinya sendiri, tetapi kebanyakan karena dia juga memiliki takdir tangan Faida Achanta bukan? Meskipun bagi Harvey York, ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Tapi langkah kuat Geoffrey Foster memang menyelesaikan beberapa masalah yang tidak perlu. Segera, semua orang berkumpul di restoran Hot Pot untuk makan. Selama perjamuan, Harvey York juga memperkenalkan Rahel Hardy kepada semua orang. Mereka mendengar bahwa Rahel Hardy adalah master dari Aula Penegakan Hukum Longman di bawah Harvey York, dan kekuatannya bagus, sangat dekat dengan Dewa Perang, dan sekelompok orang sedikit terkejut. Namun Faida Achanta menatap Rahel Hardy dengan sedikit aneh. Pada saat yang sama di tempat lain. Di sebuah villa di tepi tebing lebih dari 10 km jauhnya dari sini, Clarion Parker mengerutkan kening dan berjalan ke lantai atas villa. Tempat ini tidak hanya terbuka, tetapi juga suhunya tepat, dan mataharinya pas, yang sangat nyaman untuk berjemur. Dan pria dan wanita yang duduk di sofa, semuanya luar biasa, dan sekilas mereka bukan orang biasa. Dan Parker duduk di tengah, bosan bermain dengan ponsel di tangannya. Chapter 6992. Di layar ponsel dan Parker adalah grafik fluktuasi pasar mata uang kripto internasional. Biasanya, orang seperti dia seharusnya tidak peduli dengan keuangan. Namun nyatanya, segala sesuatu di dunia ini tidak terlepas dari kata uang. Meskipun Grand City tidak dikenal sebagai kota di luar alam fana, mereka tetap membutuhkan uang untuk aset dan perdagangan mereka. Dengan hubungan dan Parker dengan para petinggi mata uang kripto itu, dia dapat menghasilkan banyak keuntungan baik dengan membeli ataupun menjual. Baginya, orang-orang di pasar adalah miliknya untuk dimanfaatkan. Saat melihat Clarion Parker muncul di dek, dan Parker mengangkat kepalanya sedikit dan memberi isyarat agar dia duduk di sampingnya. Dan 2 gadis seksi yang awalnya duduk di sampingnya segera pergi, menyerahkan tempat itu kepada 2 Tuan Parker. Clarion Parker duduk dengan gugup dan berkata dengan ekspresi yang agak jelek. Tuan Muda Parker, aku baru saja mendapat kabar buruk. Pertama, Harvey York sudah mengalahkan Kuro Inoue dari Skyplane, dan berita ini sudah menyebar. Ini adalah pukulan besar untuk kita. Dia juga sudah mendapatkan pijakan yang kokoh di Grand City sejak saat itu. Kedua, Geoffrey Foster, orang tua itu telah menyatakan sikap untuk mendukung Harvey York. Aku khawatir ini akan memiliki dampak tertentu pada pendiri lainnya. Ketiga, karena dampak dari masalah ini, orang-orang yang kita atur di Departemen Keamanan telah diberhentikan. Aku khawatir Departemen Keamanan mungkin tidak dapat berada di bawah yurisdiksi kita selanjutnya. Singkatnya, setelah Harvey York itu muncul,
meskipun tidak ada konflik secara langsung dengan kita, dia juga akan segera mengambil alih 3 aula. Namun, kita sudah kehilangan setengah langkah lebih dulu. Pada saat ini, hati Clarion Parker penuh dengan keluhan dan keengganan. Ketika dia berada di Walsing, dia membuat langkah yang buruk. Setelah datang ke Grand City, dia juga dikalahkan oleh Harvey York. Ini benar-benar membuatnya sangat marah. Namun, ekspresi dan Parker masih sangat acuh tak acuh, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan pelan. Keterampilan Harvey York sangat baik. Sebagai perwakilan aliansi seni bela diri negara H, itu telah menjelaskan keahliannya. Aku berpikir dia bahkan bisa menghancurkan Skyplane. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan ini, bukankah kita yang menderita kerugian di Walsing akan terlihat bodoh? Bahkan hadiah besar yang diatur untuknya di pesawat tidak berpengaruh. Ini sudah menjelaskan terlalu banyak. Berbicara tentang ini, dan Parker mengubah nada suaranya. Beritahu orang-orang di bawahmu bahwa ketika bertemu Harvey York di masa depan, mereka harus berhati-hati. Saat singa melawan kelinci, ia menggunakan semua kekuatannya. Terlebih lagi, Harvey York bukanlah kelinci, tetapi dia adalah harimau. Seekor harimau memenuhi syarat untuk melenyapkan singa. Apakah kamu mengerti maksudku? Hanya dalam beberapa kata, dan Parker menempatkan Harvey York pada posisi yang sangat tinggi. Jelas bahwa dia telah mengidentifikasi Harvey York sebagai ancaman baginya. Dan ancaman seperti itu bukan hanya dapat mempengaruhi statusnya setiap menit, tetapi juga mempengaruhi kendalinya atas seluruh Grand City. Bagi dan Parker yang sangat ingin naik ke tampuk kekuasaan, ini bukanlah hal yang baik. Clarion Parker mengangguk perlahan. Mereka semua akan memperhatikan ini selanjutnya. Bagus. Dan Parker memikirkan hal lain. Aku baru saja mendengar kabar angin, Faida Acanta wanita itu, sudah menemukan orang yang ditakdirkan untuknya. Apakah kabar itu benar? Jika benar, berapa probabilitasnya? Chapter 6993. Mendengar ini, Clarion Parker sedikit mengernyit, dan berkata dengan lembut untuk waktu yang lama. Orang yang ditakdirkan untuk Faida Acanta sudah ditemukan. Selama bertahun-tahun, orang-orang di Tanah Suci Utama memiliki teori sendiri tentang pria ini selama bertahun-tahun. Tapi kita semua tahu bahwa orang-orang ini bukanlah orang yang ditakdirkan seperti dalam legenda Grand City kita. Bagi kita, selama Faida Acanta menikah dan keluar dari Grand City, itu akan menjadi hal yang sangat baik. Dan karena ini, Faida Acanta kadang sadar, kadang menjadi gila selama bertahun-tahun, seolah-olah ada dua kepribadian di dalam tubuhnya. Jika dia bisa tetap sadar sepanjang waktu, situasi di Grand City akan berbeda. Singkatnya, orang yang ditakdirkan ini, menurutku seharusnya tidak ada. Namun, berita dari keluarga Foster menunjukkan bahwa Faida Acanta benar-benar menganggap Harvey York sebagai orang yang ditakdirkan untuknya. Dia tidak hanya memberikan hati dan perhatian untuknya, tetapi dia juga tampak seperti istrinya yang mencuci dan memasak untuknya. Sulit untuk melihatnya. Apakah mungkin Harvey York sangat cocok sebagai orang yang ditakdirkan untuknya? Dan Parker berpikir beberapa saat dia mendengar ini. Dia mengambil segelas sampahnya dan menyesapnya. Apakah ada kemungkinan Faida Acanta sadar pada saat ini? Dia tidak hanya memahami rencana kita, tetapi dia juga memahami tujuan Harvey York datang ke Grand City. Dia menempatkan Harvey York sebagai orang yang ditakdirkan, hanya agar kami dapat bersaing satu sama lain, sehingga dia bisa mendapat untung. Clarion Parker mengerutkan kening sejenak dan berkata, "Itu tidak mungkin. Harvey York bukanlah orang yang sederhana. Jika seseorang menggali lubang untuknya, dia tidak akan melompat dengan bodoh." Selain itu, Faida Acanta mempercayakan Alexei Murray kepada Harvey York. Meskipun Alexei Murray adalah sampah, dia sangat menghormati Faida Acanta, dan dia menganggapnya sebagai saudaranya sendiri. Siapapun yang dia sakiti, dia tidak akan menyakiti Alexei Murray kan? Mendengar ini, Alice dan Parker terkunci lebih dalam. Artinya, ada kemungkinan seperti itu. Faida Acanta benar-benar berpikir bahwa Harvey York adalah takdirnya. Dan kebanyakan dari mereka harus memberi Harvey York semua yang telah dia kuasai. Jika itu masalahnya, situasinya tidak baik untukmu dan aku. Clarion Parker tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Parker, jangan terlalu khawatir tentang masalah ini. Tidak peduli apakah Faida Acanta benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh, kita semua punya cara untuk menghadapinya. Adapun kebenaran dari situasinya saat ini, tidak bisakah kamu menguji satu atau dua hal?" Berbicara tentang ini, Clarion Parker bertepuk tangan dan berkata, "Black Jackson, seberapa siap kamu untuk hal-hal yang sudah kamu persiapkan? Kapan Alexei Murray akan jatuh ke dalam lubang?" Mendengar ini, pria tampan yang berada tidak jauh dan sedang memeluk seorang wanita tertawa dengan keras. Setelah itu dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, itu hanya hal kecil."
Sampah seperti Alexei Murray jika aku tidak bisa membuatnya mati. Kualifikasi apa lagi yang aku miliki untuk duduk di sini bersamamu? Baiklah. Segera jalankan, Tuan Muda Parker ingin melihat hasilnya. Clarion Parker menginstruksikan, dan kemudian kembali menatap Dan Parker. Tuan Muda Parker, harap tunggu dengan sabar selama beberapa hari. Dan Parker mengangguk, dan tiba-tiba teringat hal lain. Mengenai Eliana, bagaimana setelah kamu menanganinya? Chapter 6994. Clarion Parker terkekeh. Setelah menanganinya dengan bersih, tidak peduli seberapa pintar seseorang, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan kita. Bagus. Dan Parker mengangguk. Jovan Green akan meninggalkan Grand City, bantu dia untuk mengatur jalan keluar. Setelah Dan Parker terlihat ragu-ragu sejenak, kemudian berkata dengan lembut. Aku sudah mengatur kuburan untuknya. Orang melenyapkannya juga sangat teliti, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, ada pendapat yang tentang masalah ini dari pihak Skyplane. Pihak Origin Fish secara khusus mengirim seseorang ke Grand City, dan sekarang mereka masih menunggu di dekat pintu keluar rahasia ketiga. Mereka mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu, dan ingin meminta penjelasan. Dan Parker berkata dengan ringan. Kapan seseorang dari Skyplane dapat menemuiku secara sembarangan? Menurutmu aku ini siapa? Pergilah dan beritahu mereka. Jovan Green dan Mark Guane dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan kita. Meskipun kita juga siap untuk bergerak sesuai dengan kesepakatan, tetapi intervensi tiba-tiba Geoffrey Foster membuat masalah ini di luar kendali. Itu tidak berada dalam lingkup yang disepakati oleh kedua belah pihak. Katakan padanya, agar kembali ke Skyplane. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi lain kali. Aku ingin Skyplane tahu bahwa aku hanya bekerja sama dengan mereka, tetapi aku bukan anjing mereka. Ingin memamerkan kekuatan mereka. Seberapa jauh mereka bisa melakukannya? Jika mereka memiliki masalah sebesar itu, pergi dan lenyapkan Harvey York. Aku tidak hanya tidak akan menghentikannya, tetapi aku juga akan membantu mereka. Lagi pula, itu demi kepentingan kita bersama. Pada saat yang sama ketika Dan Parker dan Clarion Parker sedang menyusun strategi, Harvey York kembali ke rumah keluarga Foster untuk beristirahat selama 1 malam. Karena makan hotpot dan minum sedikit Riesling, dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang hari, dan bangun jam 8 malam. Pada saat ini, sebagian besar pengaruh anggur telah hilang darinya. Harvey York berlari ke kamar mandi air panas, dan setelah berganti pakaian kering, wajahnya tampak berseri-seri. Tepat ketika dia bertanya-tanya apakah akan memanfaatkan malam untuk berbelanja dan makan beberapa makanan khas setempat, dia melihat bahwa pintu kamarnya tiba-tiba diketuk terbuka. Kemudian, Alexei Murray yang sedikit lemah dalam kinya, bergegas masuk, dan ketika dia melihat Harvey York, dia berbicara dengan keras. Kakak laki-laki, kamu adalah kakak laki-lakiku. Kamu harus membantuku. Jika kamu tidak membantuku, kali ini aku akan mati. Bahkan jika aku bisa bertahan, kakak perempuanku pasti akan mencekikku. Hanya kamu yang bisa menjadi penyelamat besarku. Pada saat ini, Alexei Murray sedang berguling-guling, dan dia merasa bahwa jika Harvey York tidak menahan dirinya, dia akan jatuh ke tanah dan mati. Tunggu, apa yang terjadi? Harvey York menghentikan Alexei Murray sambil menghela nafas. Hal yang paling tak tertahankan baginya adalah seseorang membuat keributan. Pada saat yang sama, Harvey York juga penuh simpati untuk Sekte Belladonna. Ada 3 murid utama, satu dengan ambisi untuk naik tahta, satu mengalami skizofrenia, dan satunya lagi memiliki kepribadian seperti anak berusia 8 tahun. Jika dia adalah Tuan Besar Kultus Belladonna yang legendaris, Tuan Kota Grand City, Harvey York pasti akan sangat marah dan akan langsung memukulnya sampai mati. Mendengar nada suara Harvey York, Alexei Murray tahu bahwa dia telah menemukan penyelamatnya. Dia mendengus dan menangis. Kakak York, aku benar-benar mendapat masalah kali ini. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku tidak akan punya tempat untuk mati.